Dunia peradilan di tanah air kembali tercoreng, 4 hakim kembali terjerat kasus suap. Hakim yang selama ini dijunjung sebagai wakil Tuhan ternyata terseret mafia peradilan. Betulkah pengawasan lemah menjadi celah mafia peradilan tak tuntas diberantas? Kita akan bahas malam hari ini. Sudah hadir bersama kami di studio pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Mas Heri, terima kasih waktunya. Sama-sama. Dan juga sudah hadir pegiat anti korupsi Praswat Nugraha. Bang Praswat, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kita juga nanti menunggu sambungan Zoom dengan mantan Hakim Mahkamah Agung periode 2011-2018 Profesor Gayus Lumbun. Saya ke Anda terlebih dahulu karena kita berbicara konstruksi kasusnya dulu, Mas. Karena ini sesuatu yang kemudian masyarakat bertanya-tanya, onslah itu apa sih? Apa beda putusan lepas, apa beda putusan bebas? Untuk memberikan gambaran sedikit, Mas. Ya, terima kasih Mbak Elvira ya. Bahwa dalam konteks putusan hukum acara pidana itu kan kita mengenal 3 jenis putusan ya. Yang pertama ada bicara tentang putusan pemidanaan. Ini maknanya apa? Bahwa putusan itu menyatakan orang tersebut bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan di mata hukum dengan pendekatan 2 alat bukti yang diajukan dari proses penyidikan sampai kepada putusan pengadilan. Kemudian ada putusan prisprah. Ini bicara tentang putusan bebas. Kebalikan dari putusan pemidanaan berarti orang ini tidak terbukti dia secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan 2 alat bukti yang diajukan dalam proses penyidikan di awal sampai di putusan pengadilan. Dan putusan onslah yang dimaksud tadi oleh Mbak Elvira adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Orang ini terbukti bersalah, tapi perbuatannya bukan perbuatan pidana. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus ini, itu kan yang kemudian menjadi titik sentralnya ketika ditarik oleh jaksa penuntut umum untuk proses yang masuknya perkara pidana, kemudian harus melakukan katakanlah pembayaran denda pengganti yang nilainya juga fantastis ya Mbak, dari 3 PT itu kalau kita total kita kalkulasi adalah 17,5 triliun mungkin atau 17 triliun sekian. Nah itu pasti jadi beban bagi mereka yang dikenakan paksaan dalam tanda petik lewat putusan tadi untuk membayar sejumlah uang tersebut. Maka cara yang menurut mereka paling gampang adalah tidak memenuhi putusan, tapi melakukan pendekatan tadi, ya, entah lewat masuk pintu masuknya lewat panitera, kemudian masuk kepada ketua PN. Saya rasa untuk masuk ke jalur ketua PN yang langsung agak sulit begitu ya. Maka lewat pintu masuk tadi ke panitera, kemudian ketua PN itu kan yang nanti akan menentukan ya hakim mana saja yang akan menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Nah ini yang kemudian sudah dikondisikan tadi sehingga amar putusannya tadi berbunyi demikian. Kalau saya melihat dari segi penuntut ya, tentunya putusan yang menyatakan onslah tadi itu adalah tamparan keras. Seakan-akan kerja dari level penyidikan sampai penuntutan itu tidak ada artinya. Apalagi untuk kelas misalnya dipegang oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Dan kemudian materi perkaranya kita tidak anggap biasa, tapi ini sudah kompleks sekali dengan penggunaan pasal-pasal yang itu juga secara pembuktian tidak mudah. Maka ketika jatuh putusan onslah ini, coba dicari sebenarnya ada masalah apa di sana. Kebetulan memang agak lompat sedikit, agak jumping sedikit. Kasus ini kemudian ada kaitannya, irisannya dengan penelusuran yang sudah dilakukan oleh pendalaman materinya oleh teman-teman kejaksaan. Ketika ada 3 hakim yang menyidangkan kasus perkara Ronald Tanur itu kemudian tertangkap ya. Mereka ditenggarai ada upaya penyuapan di dalamnya dalam memanipulasi kasus sehingga putusannya saat itu adalah bebas juga. Ada oknum salah satu orang di Mahkamah Agung juga yang tertangkap pada saat itu dan ditemukan faktanya ada sejumlah uang yang di dalam rumahnya itu kan. Nah, itulah pintu masuk awal kemudian yang beririsan dengan penyidikan kasus ini. Jadi kasus ini tidak kemudian serta-merta, tapi ada bukti awal yang dipegang, yang dikumpulkan oleh teman-teman kejaksaan, dan kemudian atas dasar itu akhirnya dilakukan penegakan hukum ya. Tidak hanya ketua PN Jaksel yang saat ini menjabat, tapi juga ada 3 hakim lain. Kita tidak boleh lupakan juga kalau nggak salah ada paniteranya. Ya, ada juga dari legal internal dari perusahaan tersebut yang sedang berperkara tadi. Dan juga ada lawyer. Ini messengernya mungkin ya, peluncurnya di situ. Nah ini yang kalau kita kaitkan dengan tema hari ini tentang mafia peradilan, tentang marwah peradilan dalam konteks ini hakim. Nggak mungkin marwah peradilan itu dapat tercapai Mbak. Marwah itu kan kehormatan, harga diri ya.
Dia nggak mungkin tercapai kalau mafia peradilannya masih ada. Oke. Sedangkan mafia peradilan ini kalau kita baca literasinya kan berkaitan dengan perkumpulan orang yang melakukan kegiatan kejahatan di dalamnya. Dia hanya mementingkan golongannya, tidak mementingkan di luar dari golongannya. Tujuannya adalah pundi kekayaan. Nah, ini yang sebenarnya merusak sistem hukum kita dan juga para pencari keadilan tadi. Baik, Mas Heri, izinkan saya potong karena Ya. kita berbicara mengenai suap yang melibatkan hakim. Baru beberapa bulan yang lalu kita lihat tadi karena ada juga benang merah dengan kasus di Surabaya. Sebagian mengatakan ini meskipun kita ini ya memegang asas praduga tak bersalah, tapi sebagian mengatakan ini kok begitu nekat ya jika memang betul adanya jika nanti di penuntutan dan pengadilan terbukti. Tapi rentang waktunya sedemikian dekat dan kok sedemikian nekat ya para hakim kita. Iya, saya mungkin menilainya ada celah yang dimanfaatkan di sana ya. Ketika bicara tentang kewenangan saja, bahwa Ketua PN punya kewenangan untuk menentukan hakim siapa yang memeriksa pengadilan memutus perkara tersebut. Nah, ini kan kalau masuk angin dalam tanda petik dan kemudian tidak tegak lurus pada keadilan, maka sangat mungkin peluang untuk melakukan kesalahan tadi dengan cara membuat pertimbangan hukum yang menguntungkan terdakwa atau ada fakta hukum yang tidak diperhitungkan, itu sudah diatur dalam ketika di awal sudah dalam menentukan tim majelis hakimnya tadi. Nah, cara itu kan dianggap sempurna, dianggap tidak ada yang mengetahui kejahatannya karena ini kan internal, begitu kan? Hal ini sah-sah saja dalam hal kewenangan tadi. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang di luar itu yang dititipkan di sana. Tentunya hal ini tidak bisa dibuktikan di awal, Mbak Elvira, kalau seandainya kasus ini tidak dilakukan penegakan hukum. Kita, masyarakat biasa, pasti akan minim literasi dan informasi mengenai hal itu, kan? Tapi orang-orang yang mempunyai akses untuk menuju ke sana bisa melihat mungkin fakta-fakta tadi dan terurai dan bisa diungkap ternyata. Nah, ini yang menurut saya sejatinya transparansi, akuntabilitas dalam hal kewenangan tadi juga perlu diingatkan bahwa kewenangan ini tidak ada yang sifatnya absolut misalnya, tidak bersifat mutlak. Kemudian bukan berarti karena punya kewenangan semau-maunya dia, tetap ada aturan main yang kalau kita bicara tentang mafia peradilan itu kan ini karena ada cap bahwa ada budaya kerja yang melanggar aturan hukum. Maka semua kerja itu harus berdasarkan aturan hukum. Bahkan ada pedoman etik profesi hakim misalnya. Itu dibuat di peraturan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di tahun 2012 kalau saya nggak salah. Di pasal 5-14 itu kan sebenarnya guidance-nya. Termasuk misalnya di KUHAP bahwa hakim boleh mengundurkan diri, bahkan wajib sifatnya kalau seandainya itu ada hubungan darah dan semenda dengan pihak yang berperkara. Dan tidak boleh mereka bertemu di luar, bahkan di luar pengadilan sekalipun, mendiskusikan berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Ini kan sebenarnya narasi yang sangat baik yang dibangun untuk kemudian membatasi agar ada batas suci tadi antara orang yang berperkara dengan yang menyidangkan perkara. Tapi kemudian dalam prakteknya itu tidak dilaksanakan sepenuhnya. Mas Heri, saya harus menyapa dulu Prof. Gayus yang sudah bergabung bersama kami. Prof. Gayus, selamat malam. Malam. Prof. Gayus, kasus suap kali ini nih bisa dikatakan kita dunia peradilan itu kebobolan atau sebenarnya sistematis, Prof? Membuktikan mafia peradilan ini mengakar sebenarnya di internal peradilan Indonesia. Ya, kita harus secara jujur mengakui upaya apapun terbukti tidak mempan. Mau peraturan, mau pengawasan, sudah gagal kita. Artinya peradilan kita bukan pesimis ya kita, tapi kita harus mengaku gagal dengan cara apapun, apalagi pengawasan. Ancamannya itu diatur di Perma nomor 8 tahun 2016, Perma nomor 1 tahun 2020 dengan tegas. Pengawasan gagal itu ada sanksinya, yaitu tanggung renteng. Kalau ini KPN berbuat salah seperti ini, berarti KPT gagal dalam pengawasan. Artinya pengawasan tidak bisa diharapkan lagi. Saya punya pemikiran ke depan yang lebih jauh. Mari kita rombak peradilan kita ini, terutama hakim-hakimnya harus dievaluasi seluruh Indonesia. Tahun 2014 saya ketemu Presiden. Usulan saya dibawa kepada ratas atau terbatas. Diakui ini solusi salah satunya. Kita mesti merombak peradilan kita. Hakim-hakim dievaluasi, yang baik dipertahankan, yang jelek diganti. Harus dengan mekanisme yang tegas seperti itu. Kalau tidak, tunggu 10 tahun lagi akan lebih parah lagi. Nggak bisa dengan pengawasan, dengan aturan. Perma apa kalah ininya? Perma nomor 1 tahun 2020 itu berat sekali hukumannya.
hakim melanggar 50 juta itu 5 tahun. Dia tabel yang kuat. 1 miliar itu seumur hidup. Apa kurang kerasnya? Aturan-aturan sebagai bentuk pengawasan pada seluruh jajaran peradilan, hakim, panitera, dan yang lain. Jadi gagasan saya tetap agar dilakukan evaluasi. Presiden, kepala negara bisa melakukan tentu bersama Mahkamah Agung dan tokoh-tokoh masyarakat. Kedua, ini kan persoalan jual beli perkara ini. Kalau ngomong lebih jelasnya lagi, ada demand, ada supply. Artinya apa yang ditawarkan oleh hakim, bayar saya 60 M, maka ini akan saya buat lepas. Itu semua transaksional. Bagaimana mengatasi transaksi yang tidak benar ini? Bagi saya ada, sehingga tawaran ini tidak berlaku. Supply-nya bisa ada, demand-nya bisa tidak ada juga, masing-masing tidak ada. Wah, ngapain saya nyuap hakim termasuk pengadilan? Kalau ada eksaminasi, maka saya usul lembaga eksaminasi dibentuk oleh negara terhadap perkara-perkara yang menyimpang, agar nggak laku itu tawaran untuk suap menyuap itu nggak laku, karena ada satu bentuk eksaminasi peradilan terhadap perkara yang mencurigakan sehingga batalnya putusan. Jadi 2 hal ini saya tawarkan. Terakhir saya masih nyuruh Pak Jokowi. Bapak Jokowi saya ingatkan, saya pernah mengajukan tawaran konsep-konsep pemenahan peradilan. Surat terakhir saya diterus ke Pak Mahfud MD. Beliau masih Menko Polhukam. Surat itu saya ikutin dan saya menghadap beliau 2 jam kita. Ini bagus, tapi bagaimana memulainya? Saya akan mencari 10 ahli-ahli hukum di Indonesia, maka kita akan memulai. Tapi terakhir waktu yang habis. Nah, saya juga perlu menyampaikan di kesempatan ini agar presiden kita yang baru tidak mengurusi ekonomi saja. Tolong hukum kita diperhatikan juga. Usulan ada, bukan cuma saya, lain orang untuk mengusul ganti semua hakim. Seperti Georgia yang di Soviet itu. Semua hakim diganti, import dari negara lain untuk sementara. Setelah tertib baru kembalikan. Itu ada konsep lainnya seperti itu. Saya tidak, saya lebih ringan dari itu, dievaluasi melalui pimpinan-pimpinan PN. Ini ada ketua dan wakil ketua PN. Jumlahnya 370 di Indonesia. Pengadilan kabupaten dan kota. Kemudian pengadilan provinsi, kepala tinggi. Itu 2. Itu ada 30-an. Kali 2. Ketua dan ketua. MA-nya ada 10. Itu yang itu dievaluasi, nggak usah semua. Mereka bisa memotivasi anggota-anggotanya dan bertanggung jawab. Baik, Prof. Pertanyaannya adalah tadi Prof mengatakan bahwa hakim-hakim yang baik kemudian kita pilih, yang tidak baik kita kesampingkan, misalnya begitu ya narasinya. Tapi faktanya adalah 4 orang kemudian ditetapkan menjadi tersangka ini sebelumnya kita kenal sebagai hakim yang memiliki rekam jejak yang bagus dalam pemberantasan korupsi. Artinya memang sudah bobrok sama sekali sistem peradilan kita, pengawasan tidak bisa diharapkan, dan apa yang harus kita lakukan? Prof, kita harus jeda dulu, Prime News akan kembali sesaat lagi. Baik, dan kita lanjutkan dialog malam hari ini. Sudah bergabung juga anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami. Prof, menyambung tadi pertanyaan saya, singkat saja sebelum saya beralih ke narasumber lainnya. Ke-4 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka ini dikenal oleh publik, dikenal oleh media adalah orang-orang yang kemudian rekam jejaknya bagus, begitu ya, menangani kasus korupsi di pengadilan. Tapi kemudian ujung-ujungnya kita mendapatkan kabar bahwa ternyata mereka bagian dari mafia peradilan. Dikenal berbeda dalam evaluasi. Dikenal iya, ukurannya apa? Kalau evaluasi itu banyak, rekam jejak, kemudian berbagai syarat lain sehingga dia lolos ketika panitia atau seleksi, tim seleksi yang dibentuk oleh presiden. Bagi saya, usulan saya dari dulu seperti itu. Artinya bagaimana kita memilih yang baik, bukan soal diberitakan, dianggap. Saya ini di MA sering bergabung sebagai majelis dengan beberapa orang yang disebut tadi. Ketika itu, saya sama Pak Artijo Alkostar yang dikenal sekali hakim yang jujur. 3,5 tahun. Saya bilang, kalau itu iya, saya mengakui beliau hakim yang tidak mau menerima apapun. Itu yes. Karena saya setiap hari bersama satu majelis. Tapi kalau publik kan jauh dari itu. Harus evaluasi secara tepat. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bang Praswat dulu.
mantan penyidik KPK juga soalnya sekarang pegiat anti korupsi. Tadi Prof mengatakan rekam jejak dan dikenal itu dan evaluasi itu beda begitu. Kalau Anda melihat bagaimana keempat sosok orang ini yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kalau secara perkenalan pastinya saya nggak kenal Mbak ya. Jadi kalau misalnya kemudian ditanya bagaimana, saya pikir tentu saja orang tidak bisa dinilai dari satu momentum karena dia harus from end to end proses, bahwa kemudian kayak seperti kata Prof Gayus tadi, memang harus dari mulai pendidikan, terus itu bagaimana kemudian berkarir pertamanya, bagaimana seniornya, bagaimana ketua PN-nya dan lain. Nah, yang menarik dari kasus ini sebenarnya saya mau melihat bahwa ini sebenarnya kasus reguler karena dia pengembangan penyidikan dari Ronald Tanur dan hakim yang kemudian ada penangkapan yang ditemukannya uang sekian hampir 1 triliun tersebut, lalu mengembang lalu dibuatlah sprint labangdik kalau istilah kami penyidik itu. Ini agak menarik sebenarnya karena dari tadi pagi kita tuh diskusi sama teman-teman, kasus ini kasus perkembangan penyidikan reguler tapi rasanya rasa OTT. Mbak, jadi waktu mendengar beritanya itu kan seolah-olah penangkapan. Jadi memang ini pertanyaan kita yang pertama ditanyakan, ini penangkapan atau penahanan nih Pak Heri? Karena kan kami akan menggunakan treatment yang berbeda antara operasi tangkap tangan sama pengembangan penyidikan labangdik, karena sprindik baru nih Bang Nasir. Jadi tapi agak baru nih kasus Mbak, jadi agak menarik karena begitu dia melakukan penangkapan, pertanyaannya ini operasi tangkap tangan, ini mungkin ada Prof Gayus juga ada di sini nih, ini mungkin lebih paham dan pakar pastinya Pak Hakim Agung, ini adalah penangkapan atau penyidikan biasa, penyidikan reguler, pengembangan penyidikan, lalu keluarkan sprindik, lalu dikeluarkanlah surat panggilan dan lain-lain. Tapi terlepas dari situ, menariknya kasus ini adalah kita sebenarnya ini yang kami inginkan. Kalau teman-teman di KPK itu pastinya ingin sekali nih punya dobrakan-dobrakan seperti ini, karena ini harus dilaksanakan dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, kayak seperti kata Pak Heri tadi, dari sejak awal itu Arief Yanto sudah ketemu dengan Wahyu kemudian ngadep ke wakil ketua PN di pusat, ketua PN-nya bahkan sampai pindah pun ke selatan tetap juga ngurusin kasus yang di pusat. Lalu ada kesepakatan di dalam situ. Tapi ada pertanyaan lebih dalam lagi, sebenarnya kasusnya ini kalau memang dia nggak disuap gitu Pak Heri, apa sih sebenarnya kan gitu kan? Jadi secara teori ataupun secara material atau pembuktian material gitu ya, karena kita biasa main di pembuktian material, kalau misalnya dia nggak disuap, sebenarnya kasusnya akan benarkah akan onslah atau memang akan fresh track atau bersalah ketiga korporasi tersebut, karena kan memang ini kasus besar ya, bahkan sangat viral saat itu karena waktu itu berkaitan dengan krisis minyak goreng, lalu teman-teman Kejaksaan Agung melakukan penangkapan. Nah, yang sangat-sangat mirisnya kan kasus viral saja berani di kong kali kong gitu loh, hengki-pengki nih. Ini kasus viral, apalagi yang tidak mendapatkan perhatian publik. 60 miliar untuk viral, bayangkan kalau misalnya dia nggak, publik nggak nunggu-nunggu nih keputusan, ini bisa artinya memang ini seperti, menurut saya Prof Gayus ini kayaknya memang sudah seperti puncak gunung es saja, memang sudah betul-betul mengakar sampai ke urat nadi, kalau kata ini kansernya udah sampai ke tenggorokan gitu. Jadi memang sudah, bahkan untuk yang viral aja udah nggak takut-takut lagi untuk menerima 60 miliar, bahkan ke KPN-nya motong hampir, yang dikasih kan cuma 18 miliar something aja tuh. Jadi hampir 42 miliar dia potong di depan. Meskipun itu alirannya juga masih ditelusuri oleh penyidik Kejaksaan Agung. Oke, saya ke Bang Nasir sekarang. Bang Nasir, tadi Prof juga mengatakan bahwa pengawasan sudah gagal di dunia peradilan di Indonesia. Menurut Anda? Ya, dibandingkan dengan polisi dan jaksa atau kepolisian dan kejaksaan, jadi peradilan ini atau pengadilan dia juga punya pengawas yang kami nilai itu berdaya guna dan berhasil guna kalau diterapkan dengan baik.
Kalau di polisi kan ada propam internal, ada kompolnas di luar, jaksa ada komjak, ada aswas atau jam was. Nah kalau di pengadilan atau di Mahkamah Agung kan ada badan pengawas dan ada juga komisi yudisial ya yang menjaga etika, keluhuran, martabat dan segala tetek bengek itulah ya. Nah, jadi memang yang perlu dievaluasi kembali itu adalah soal pengawasan ya. Pengawasan melekat itu seperti apa gitu ya. Nah, yang namanya pengawasan melekat itu kan melekat sebenarnya, lengket dia ya. Tapi kan selama ini banyak pengawasan itu tidak di belakang layar, di depan layar. Padahal permainannya itu di belakang layar. Nah, jadi nggak masuk ke situ gitu loh. Jadi dikondisikan memang tidak terlihat di belakang layar. Jadi permainan itu kan di belakang layar, ya di depan layar ya normal-normal saja, yang mereka melakoni profesi mereka seperti biasa, tapi di balik layar ini kan tidak bisa dijangkau. Nah, bagaimana badan pengawas dan kemudian komisi yudisial bisa masuk ke belakang layar. Nah, bagaimana caranya? Ya itu kita serahkan kepada badan pengawas dan komisi yudisial. Tapi regulasi, undang-undang dan lain-lain sudah cukup Ya mendukung sebenarnya itu. kemarin komisi yudisial kami kasih kewenangan ya untuk menyadap, tapi mereka tidak bisa lakukan itu karena mereka bukan penegak hukum ya. Nah, akhirnya kan itu ada di kepolisian, ada di KPK, ada kejaksaan. Waktu itu semangatnya ketika kami pemerintah dan DPR memberikan kewenangan untuk menyadap itu ya karena tadi itu di balik layar itu nggak bisa disentuh gitu kan. Jadi nggak bisa dilihat secara kasat mata di balik layar itu. Harus ada upaya-upaya yang luar biasa dan salah satunya adalah menyadap. Tapi akhirnya kan kewenangan ini ya lumpuh total, nggak bisa digunakan dan sama sekali tidak dipakai oleh komisi yudisial. Oleh karena itu sekarang saya pikir dengan peristiwa di Pengadilan Jakarta Selatan karena imbas dari Jakarta Pusat itu dan sebelumnya di Surabaya, maka harus dipikirkan pengawasan di belakang layar. Ya, jadi jangan di depan layar, misalnya KY datang di persidangan melihat itu, ya itu nggak akan dapat. Ya, jadi di belakang itu gimana caranya? Itu tantangan nih. Ya, kalau misalnya di belakang sudah dijaga dengan baik, ya di belakang layar diawasi dengan baik, dijaga dengan baik, saya pikir ini akan bisa ya mengurangi keinginan untuk mentransaksikan ketukan palunya. Karena manusia itu kan biasanya melakukan sesuatu kan karena 3 hal. Pertama, dia punya kemampuan, dia punya kemauan, dia ada kesempatan. Jadi kalau dia punya kemampuan tapi kesempatan itu dia awasi dengan baik, maka dia tidak akan berani. Jadi independensinya terjaga. Jadi sebenarnya ketika mereka diawasi, itu dalam rangka untuk menjaga independensinya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Oleh karena itu kalau Pak Gayus bilang tadi sudah sudah gagal ya saya katakan tidak gagal juga ya, tapi memang tadi itu kita berterima kasih juga sebenarnya ada kejadian ini sehingga kemudian kita bisa memetakan itu. Ya, dan mudah-mudahan juga ini peta ini ada sama Mahkamah Agung. Mana misalnya hakim yang garis lurus, hakim yang garis belok-belok gitu, atau hakim yang zigzag begitu ya, atau hakim yang membuka pintunya atau yang menutup pintunya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu memang yang ada dalam benak persepsi publik itu begini, Elvira. Jadi ini posisinya itu dekat dengan Mahkamah Agung, berada di kota Jakarta. Lalu mereka bertanya bagaimana dengan pengadilan-pengadilan negeri yang agak jauh jangkauannya dengan Mahkamah Agung. Nah ini kan persepsi publik yang nggak bisa kita batasi. Tapi mereka berpikir seperti itu. Nah ini tantangan bagi Mahkamah Agung. Oleh karena itu sekali lagi kita berharap Mahkamah Agung itu tidak seperti kebakaran jenggot ya. Ketika misalnya ada kejadian ini lalu buat bentuk satgas ini itu dan sebagainya. Itu boleh saja. Kita terima kasih ya bahwa sudah membentuk itu. Tapi kan tidak cukup seperti itu. Bagaimana pengawasan melekat? Nah kalau saya katakan pengawasan melekat itu harus di balik atau di belakang layar. Jangan di depan layar. Kalau di depan layar kita tidak akan menemukan itu semuanya. Ini kan semuanya di belakang layar kan. Transaksi itu kan di belakang layar. Oke, baik. Saya ke Mas Heri. Mas Heri sepakat untuk itu? Ya, mungkin saya mainnya di poin KY tadi ya, Bang Nasir ya, bahwa yang kita lihat apakah problematikanya ketika kita geser nih ke KY boleh nggak masuk ke teknis yudisial, Mbak? Kalau itu sudah dibatasi oleh aturan undang-undang juga ya percuma. Karena permainan tadi yang dikatakan Bang Nasir kan saya maknai sebagai teknis yudisial. Nah ini kan kalau permainan itu yang dimainkan oleh mereka yang mengerti permainan dan punya kewenangan,
nggak akan bisa masuk ini barang kan. Jadi ini persoalan juga yang kita harus jujur. Ketika ada aturan yang dibuat untuk memperkuat, ya harus diperkuat benar. Jangan setengah hati, jangan hanya just giving lip service. Fungsinya ingin memperkuat, tapi ketika dibaca di dalam, ya sebenarnya nggak bisa dieksekusi juga ini barang. Gitu. Jadi perlu kejujuran juga dalam hal ini untuk melakukan pengawasan tadi secara utuh tadi ya, secara murni. Kemudian jangan-jangan ada persoalan lain, masalah mungkin dia tidak bermaksud untuk memanipulasi transaksional perkara tersebut, tapi permasalahannya adalah dia tidak memahami substansi dari penanganan perkara. Berarti yang bersoal ini kan SDM-nya. Adakah evaluasi itu dilakukan, pendekatan-pendekatan itu lewat Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memisahkan mana hakim nakal, mana hakim yang dia tidak punya mens rea, tidak punya niat jahat sebenarnya untuk melakukan tindak pidana tadi. Tapi mungkin saja ada yang mereka tidak pahami, begitu kan? Ada yang mereka dalam menemukan hukumnya agak sulit, walaupun ada asas yang mengatakan ius curia novit, bahwa hakim itu dianggap tahu akan semua permasalahan hukum dan bisa menemukan formulasi penanganannya, undang-undang dia tahu semua, dia paham akan hal itu. Tapi kan tentu ada keterbatasan yang ini yang saya lihat sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki sistem tadi. Jangan sampai tadi ada hal yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian hanya emosional sesaat tadi, hanya seperti pemadam kebakaran saat itu dieksekusi, tapi kemudian jangka panjangnya tenggelam lagi. Karena momentum dalam melakukan kejahatan itu tadi Bang Nasir sepakat, saya sepakat dengan apa yang beliau sampaikan, bahwa ada momentum di situ, ada kesempatan. Nah, ketika kesempatan itu tidak dibaca secara utuh sampai konsistensi sampai ujung, maka celah-celah tadi legal loopholes di situ akan muncul. Berarti orang bisa saja memaknai kejahatan itu bukan ketika diawasi, tapi kan pengawasannya harus setiap hari, harus konsisten. Pertanyaannya, mampu nggak melakukan dengan konsistensi tadi? Jangan-jangan narasinya tadi yang ditunjuk pun orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan tadi sudah ada, katakanlah, ada kesepakatan tidak tertulis. Artinya menurut Mas Heri sebenarnya tidak mampu, atau tidak percaya, atau tidak yakin? Kita membedakan antara tidak mau dan tidak mampu nih, Mbak. Saya khawatirnya tidak mau, bukan tidak mampu. Orang itu bisa dimampukan dengan diedukasi, dipaksa, diancam pidana, tapi kalau dia tidak mau, tadi yang disampaikan lagi, ini terjadi di Jakarta, sentralnya di ibu kota. Itu bisa terjadi hal semacam ini. Apakah mereka menyidangkan perkara yang kemudian akhirnya ditarik dalam pusaran korupsi saat ini juga tidak tahu akan hukumnya, tidak tahu ancaman pidananya, mereka sangat mafhum, Mbak. Tapi mengapa ini bisa terus terjadi? Jangan-jangan persoalannya tidak seperti yang hanya kita diskusikan secara sederhana ini. Harus ada willingness, bahkan political willingness yang dibangun di sana. Bahwa perbaikan bukan hanya di Mahkamah Agung, seakan-akan kita hanya menghakimi hakim di sini ya. Tapi kejaksaan harus diperkuat, kepolisian juga, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Jangan-jangan ketika membaca sistem peradilan pidana kita tidak dalam satu helaan nafas, kita hanya melihatnya misalnya hanya di penyidikannya harus bagus. Tapi apakah kita masuk dalam sistem peradilan pidana kita akan menghasilkan keputusan yang adil? Jangan harap, Mbak, menurut saya. Jadi harus dipastikan penyidikan sampai putusan di pengadilan itu orang-orang yang punya kualifikasi, integritas moral yang baik. Maka pedoman perilaku tadi harus dijalankan. Nah, bagaimana kemudian bisa mengevaluasi tadi? Apakah 10 pedoman perilaku tadi itu sudah dipedomani semua? Menjaga, menjunjung tinggi harga diri misalnya, jujur, disiplin dan lain sebagainya. Apakah itu semua sudah dilakukan dalam keseharian? Nah, siapa lembaga yang benar-benar bisa menilai itu? Ketika itu diserahkan semuanya ke internal, jangan-jangan jeruk makan jeruk nanti kan? Oke. Jadi jangan parsial, Prof. Jangan-jangan jeruk makan jeruk. Tapi kalau tadi Bang Nasir yakin ya pengawasan kalau diperkuat, melekat, kita bisa melihat bagaimana kemudian muncul hakim-hakim tegak lurus begitu. Tapi tadi juga ada catatan dari Mas Heri. Prof, silakan. Saya ini orang dalam ya, paling tidak 7 tahunan sebagai orang dalam di Mahkamah Agung, sebagai hakim agung. Saya tidak suka dengan wacana. Pengawasan itu wacana. Bagaimana yang realita terjadi berkali-kali dan makin santer. Bagaimana mengatasi, saya lebih langsung kepada pelakunya, kepada orangnya. Orangnya itu air kotor. Kalau sudah dibuang, masuk yang baru terus rekrutmen. Ada orang usul rekrutmen diperbaiki. Saya tetap tidak mengatakan itu lebih baik. Diganti, dievaluasi, yang buruk dibuang. Tidak menularkan kepada yang akan baru yang baik-baik. Yang baik itu mungkin ini hakim-hakim ini mungkin tadinya baik. Dia masuk ke air kotor. Dia terpengaruh, itu
lama saya mengamati. Oleh karena itu saya buka dengan bahwa saya sudah laporkan ke pimpinan tertinggi negara, ini Pak begini keadaannya. Ketika itu sampai Hakim Agung 2014. Saya ke Pak Jokowi, Pak ini akan makin memburuk di peradilan kalau tidak segera dievaluasi. Beliau tertarik membuat ratas atau terbatas. Kemudian terakhir saya sudah pensiun menyurat lagi dikirim ke Pak Mahfud. Artinya masih menarik ini. Jadi bagi saya tidak ada obat lain. Kalau pengawasan langsung maupun pengawasan bentuk apapun, bahkan berbentuk aturan. Saya sebut tadi Perma nomor 8. Beratnya atasan menanggung pengawasan tadi. Kalau sampai ada di PN itu terjadi ini, KPT-nya diperiksa. Kenapa Anda tidak mengawasi dan berbagai cara untuk bisa memotivasi mereka baik? Kalau di PT, MA pun diperiksa, sebenarnya dipersalahkan karena tidak lengkap pengawasan dilakukan, tidak maksimal. Sampai jebol juga di PT, itu sudah dilakukan banyak upaya. Jadi jangan berharap kepada satu angan-angan. Realitas saja sekarang kondisinya sudah tidak bisa dengan angan-angan. Kondisi peradilan kita sudah pada titik nadir, sudah terjadi di mana-mana. Kita mau retorika lagi, mau ini itu pengawasan dan segalanya, sudah tidak mempan. Ancamannya PP nomor 1, Perma nomor 1 tahun 2020 itu berat sekali. 1 miliar sebuah hidup untuk hakim melakukan atau peradilan. Apa itu bukan bentuk pengawasan? Pengawasan dengan ancaman itu tetap terjadi di mana-mana. Saatnya air kotor diganti dengan air bersih melalui evaluasi. Kepala negara yang memimpin. Mahkamah Agung harus dengar omongan saya ini, dan Mahkamah Agung juga menginisiasi bagaimana caranya kebobolan ini. Itu pendapat saya. Teori-teori udah tinggalkan saja dulu sementara ini. Artinya Prof, kepala negara yang harus mengambil alih, memimpin langsung strategi apa yang dilakukan untuk memperbaiki peradilan di tanah air. Ya, saya ini 10 tahun di DPR, di Komisi Hukum. 10 tahun saya. Ada belajar saya banyak di sana. DPR itu fungsi pengawasan, pengontrol itu kuat sekali. Terhadap apa? Lembaga yang menggunakan anggaran. Mahkamah Agung itu terakhir itu, kalau tidak salah, 30 triliun. Ada satu saat lebih dikembalikan. Nah, apa artinya? DPR bertanggung jawab itu kepada sistem kontrolnya. Bagaimana lembaga Mahkamah Agung ini dibangun, diingatkan. Seperti itu pendapat saya. Jadi kita ini harus sudah tahu betul, ini ancaman bukan main-main. Negara membangun ekonomi sekarang, terancam dengan persaingan-persaingan. Tapi tidak ingat, wilayah hukum ini perlu juga diperhatikan. Kalau nggak mau apa? Mau investor masuk dengan cara menaruhnya peradilan seperti ini. Bagaimana mereka bersengketa? Masih percaya? Tentu kabur semua. Jadi saya mengharapkan agar kepala negara itu menengok peradilan ini dengan hukumnya. Coba peduli, mencari solusi. Seperti itu pendapat saya. Oke, Prof. Terima kasih catatan kritis Anda. Tapi kita juga melihat seperti apa nanti ke depannya kekhawatiran publik ada kasus-kasus serupa mungkin saja kembali terulang. Bagaimana memperbaiki kepercayaan publik? Terakhir dari Anda, Prof. Ya, tadi itu. Pemerintah negara dipimpin oleh seorang presiden, memperhatikanlah gejala-gejala yang sudah mulai timbul di masyarakat. Artinya gejala sosial. Sudah demikian menghancurkan dunia peradilan, hakim, panitera, dan advokat. 3 unsur itu dibangunkan bagaimana mengatasi ini dan metode apapun lah. Kalau saya tidak tepat, evaluasi membuang yang jelek, carilah yang lebih tepat lagi, apa diganti semua. Di Georgia itu diganti semua hakim di sana, diimport mungkin dari Kanada, mungkin dari tempat lain. Pada saatnya baru dikembalikan kepada hakim-hakim Indonesia. Jadi ini bukan main-main. Jangan kita konsentrasi ke ekonomi terus. Ketakutan di ekonomi, tapi tidak takut hukumnya akan hancur. Negara akan rusak. Semua akan menjadi penjahat. Ini pendapat saya dan closing statement saya. Oke, baik. Prof. Gayus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime Plus. Kita jeda dulu, 3 narasumber masih bersama saya di studio. Kami akan kembali berdiskusi, kita berbicara mengenai mafia peradilan di tanah air. Sesaat lagi. Saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan ya dengan Menseknek
Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin naikin gaji secara signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Ya jadi memang apa ya, hasil efisiensi gitu. Kalau tidak salah ya, untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun ya. Nggak sampai 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, semua gaji. Dan signifikan. Nanti saya dimarahin juga, kok hakim yang dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya. Karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk, hakim harus punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan oleh Menteri Perumahan. Kalau tidak salah kita punya hakim seluruh Indonesia nggak sampai 10.000. Kalau tidak salah 9.000 sekian. Jadi ini harus diadres. Hakim dulu diperbaiki, kemudian aparat-aparat yang lain. Baik, itu pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan beberapa pimpinan media massa beberapa waktu lalu sebelum ada operasi dari Kejaksaan Agung yang kemudian menetapkan 4 orang hakim tersangka kasus suap. Saya ke Anda terlebih dahulu. Ya. Apakah kemudian ini bisa menjadi salah satu solusi? Ada yang mengatakan bahwa kesejahteraan ini menjadi salah satu celah perilaku korup terus terjadi di lembaga kita. Sepanjang pengalaman saya, Mbak, 15 tahun saya melakukan operasi tangkap tangan, mungkin sudah hampir 200 orang kali ya operasi tangkap tangan yang kami tangkap selama saya berkarir sebagai penyidik KPK. Itu saya belum pernah menangkap orang miskin, Mbak. Jadi hampir semua koruptor itu, kecuali 5-5-nya mungkin ya, kayak misalnya kurir, supir yang tertangkap juga ikut. Tapi pelaku intelektual dader atau pelakunya dadernya, itu pelaku utamanya itu pasti sejahtera dan memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Nah, jadi gugurlah teori bahwa orang karena melakukan korupsi karena miskin. Cuman yang justru malah kami di KPK dulu itu sangat-sangat miris itu misalnya fasilitasnya nggak ada, operasionalnya tidak ada, atau misalnya kalau misalnya teman-teman melakukan transport misalnya tidak ada transport. Jadi di situ itu jadi tempat mereka melakukan negosiasi. Misalnya kalau mau melakukan, misalnya ada mobil patroli atau misalnya ada, kalau misalnya hakim misalnya mau pemeriksaan di lapangan ya, ada apa istilahnya peradilan yang memeriksa alat bukti di lapangan gitu. Nah, peradilan setempat itu kan nggak ada dananya, nggak ada anggarannya, nggak ada untuk uang konsumsinya, bensinnya dan lain-lain. Nah, disitulah kemudian kalau ini kan masuk. Tidak merata, mungkin hanya di daerah-daerah tertentu. Tapi kalau misalnya itu terpusat, misalnya di Pulau Jawa, daerah-daerah kota besar, itu kan terjamin. Sama, Mbak, sama. Apalagi ini yang makanya ketika kemudian Presiden Prabowo kemarin mengeluarkan program efisiensi, itu pertanyaan kami itu sebenarnya lebih dalam lagi, karena kita sudah tahu akar masalahnya itu sering diomongin di lapangan itu ketika kita melakukan penangkapan, gimana kami nggak melakukan meminta uang, suap dan lain-lain, itu karena fasilitas nggak ada Pak, laptop nggak ada, transport nggak ada, untuk melakukan pemeriksaan juga tidak ada dan lain-lain gitu. Nah, kalau ini semakin yang sudah tidak ada itu kemudian diefisiensikan lagi, semakin tidak ada, artinya semakin besar lah ceruk korupsi itu, risiko korupsi itu akan semakin besar. Jadi rumusnya sederhana, Mbak, semakin kecil anggarannya lembaga penegak hukum, kalau ini kita ngomongin hakim misalnya, hakim, polisian, kejaksaan, KPK dan lain-lain misalnya ya, yang sedang menangani perkara atau berwenang untuk memutus perkara, semakin diperkecil anggarannya, semakin katanya quote and quote semakin diefisiensikan, maka resiko terjadi kong kali kong di situ dengan alasan bahwa kami tidak ada anggaran, itu akan semakin besar. Maka juga akan semakin besar resiko menerima suap,
tawar-menawar perkara, jual beli, mafia peradilan dan lain-lain. Jadi gitu. Oke, Bang Nasir melihat hal yang sama. Ya, sebenarnya kan kejahatan itu bukan karena kemiskinan ya. Kejahatan itu karena kebodohan. Baik kebodohan dalam teks maupun kebodohan dalam konteks gitu loh. Ya, ada orang yang secara tekstual dia bodoh karena dia tidak paham dengan hukum, tidak paham dengan aturan main, karena keterbatasan dia, ya karena ya mungkin karena dia tidak sekolah dan sebagainya, sehingga dia melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, ya maling ayam, maling jemuran, ya maling tabung gas macam-macam. Tapi ada orang bodoh secara kontekstual. Nah ini bukan orang bodoh dalam arti yang tekstual tadi, tapi dia tidak memahami situasi yang ada, kurang sensitif, kurang peka dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya menaikkan kesejahteraan hakim itu memang keharusan karena zaman sudah berubah ya, tidak sama seperti dulu lagi. Tadi sudah disebutkan ada keterbatasan fasilitas, rumah dinas, kendaraan, gaji dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kan pertanyaannya apakah hakim itu harus hidup seorang diri di rumah nggak kemana-mana. Nah ini juga persoalan ya. Jadi kadang hakim itu kan berteman ya. Jadi dia ngopi atau duduk dengan siapa kita tidak tahu. Jangan-jangan dia duduk dengan orang yang punya masalah atau makelar. Ya, jadi ini yang saya katakan pengawasan yang melekat itu harus lebih detailkan, ya dan tetap menjaga independensi dan kemerdekaan hakim. Jangan sampai kemudian pengawasan yang melekat itu kemudian seolah-olah mengintimidasi hakim begitu loh ya, mengintimidasi secara fisik dan secara psikis hakim. Contohnya seperti apa itu gambaran? Nah itu makanya harus dicari antara badan pengawas dan komisioner harus mencari karena tugas KAY itu menjaga dan menegakkan keluhuran loh, luhur dan martabat. Ini bukan main-main ini, ya. Jadi KAY itu punya tugas berat. Makanya sering kami katakan kepada KAY kalau misalnya rapat konsultasi, tolonglah KAY mencari cara yang jitu ya untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim seperti apa. Nah, itu harus dicari oleh KAY. Ya, jadi jangan kemudian ya dalam tanda kutip ingin nambah kewenangan ini, kewenangan itu, tapi tolonglah bantu Mahkamah Agung ya untuk kemudian bisa memastikan ini semuanya. Memang ada juga yang mengusulkan bahwa KAY itu sebaiknya ex officio itu adalah ketua Mahkamah Agung. Ya di beberapa negara memang prakteknya seperti itu, tapi kan Indonesia lain ya. Jadi ketua KAY berbeda, jadi tidak dijabat oleh ketua Mahkamah Agung. Tapi ini kan sebenarnya supaya mereka berkolaborasi. Tapi memang kayak yang kami lihat ini belum bisa berkolaborasi dengan baik ya. Belakangan ini memang sudah mulai akur ya, tidak seperti Tom and Jerry ya beberapa tahun lalu itu seperti Tom and Jerry ini, bahkan ada yang melaporkan dan lain sebagainya ke pengadilan atau ke polisi gitu. Oleh karena itu dari berbagai kasus yang terjadi, saya pikir ini satu seleksi alam juga ya bagi Mahkamah Agung. Tapi di sisi lain juga supaya tidak kecipratan ya atau menggerus kepercayaan publik terhadap para hakim ya, maka perlu dicarikan jalan-jalan atau cara-cara yang tepat ya, yang tepat, yang terukur ya, sehingga kemudian peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Siapa yang bisa jamin bahwa peristiwa ini adalah peristiwa terakhir? Nggak ada. Barangkali kalau kita tanya Ketua Mahkamah Agung, dia juga nggak akan bisa menjawab. Kita tanya Pak Sunarto, apakah Pak Sunarto berani menjamin bahwa ini adalah peristiwa terakhir? Dia pasti nggak bisa jawab. Ya. Seharusnya kan dia bisa jawab, ini ada yang terakhir. Saya akan lakukan langkah ini, langkah ini dan sebagainya. Kalau tidak saya mundur. Kan gitu keren itu sebenarnya kan. Tapi kan di Indonesia tradisi itu belum ada begitu. Nah, karena itu kita tunggu saja. Kami Komisi 3 menunggu. Bahkan, menunggu ada kasus baru atau menunggu apa? Ya menunggu cara yang jitu. Ya nah karena itu saya sih punya niat menyampaikan kepada pimpinan DPR agar kalau nanti ada usulan calon-calon hakim agung baru ke DPR itu kita tunda aja, kita hold dulu ya sampai Mahkamah Agung dan KAY punya konsep dan strategi yang jitu untuk mencegah tidak terjadinya hal seperti itu. Itu penting, itu sebagai check and balance DPR kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Jadi dari sisi regulasi dan undang-undang menurut Anda perlu tidak ada penguatan pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Tipikor misalnya terkait untuk peradilan. Apakah ada arah ke sana atau? Ya sebenarnya badan pengawas itu kan punya kewenangan yang luas ya. KAY juga punya kewenangan yang sama ya. Nah kalau plus minus ini bisa kemudian disatukan, saya pikir ini akan bisa bagus di lapangan ya. Jadi saya pikir ini banyak hal yang harus dievaluasi secara kritis oleh pimpinan Mahkamah Agung karena apapun ceritanya
tadi saya katakan ini seleksi alam, itu kan berdampak terhadap institusi Mahkamah Agung. Jangan-jangan kemudian orang berpikir, jangan-jangan ini bukan hanya di sini, di sana juga terjadi hal yang sama, cuman belum ketahuan saja, begitu kan? Nah, karena itu sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, lebih baik fokus di belakang layar, ya, di belakang layar. Nah, sehingga kemudian mereka bisa kita jaga bersama-sama. Jadi memang butuh biaya besar untuk menjaga ini semua, tapi dampaknya akan luar biasa. Kepercayaan publik akan lebih baik, ya. Tapi kalau kita hanya menjaga di depan layar, di belakang layar kita abai, ya akhirnya nanti akan merusak tatanan yang sudah ada, menggerus kepercayaan selama ini masyarakat terhadap dunia peradilan. Jadi Pak Prabowo saya pikir sudah punya niat yang baik, menaikkan kesejahteraan hakim, ya, tapi sekali lagi itu bukan satu-satunya solusi. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Presiden ya bisa solusi lainnya, bagaimana kemudian hakim-hakim ini bisa memberikan dampak yang besar, ya, terutama tadi kita misalnya bicara soal aset-aset negara yang dijarah oleh pelaku korupsi begitu. Baik, baik. Saya ke Mas Heri, sepakat salah satu solusinya kesejahteraan hakim? Iya, saya karena kalau dia bicara sebagai dosen berarti kan harus ada bukti yang sahih ya. Saya nggak melihat itu secara langsung merubah karena renumerasi ataupun bahasa lainnya itu juga tidak menjamin tadi. Bahasanya tidak menggaranti apapun kan. Tapi oke lah kita bicara itu sebagai bentuk moral, tanggung jawab moral negara untuk bisa mensejahterakan seluruh komponen yang ada dalam negara ini kan, termasuk juga hakim-hakim tadi. Kita tidak soal sebenarnya, cuman feedback apa yang diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan tadi. Jangan-jangan ketika diberikan naik lagi. Ya, ini kita nggak hanya bicara dalam hukum, bicara dalam konteks hakim saja, tapi bicara dalam konteks hukum dan melihat kacamata yang lebih luas. Helikopter view-nya seperti apa. Jadi menurut saya memang harus ada ya hal-hal yang signifikan yang mereka capai apa, sehingga ini sistemnya stick and carrot begitu ya. Ketika dia salah, dihukum dia, tapi ketika dia melakukan satu hal yang baik diapresiasi dan diberikan gift gitu ya, diberikan satu hal yang memang itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap kinerja. Maka penggunaan penilaian berbasis kinerja ini kan tidak hanya bicara tentang kualitatif, hal yang kuantitatif sebenarnya, Mbak. Pencapaian itu apa, target kedepannya apa, sehingga mungkin perlu ya dalam seleksi ketua MA yang lebih penting lagi, kamar-kamar dalam Mahkamah Agung juga memperhatikan track record tadi. Saya yakin sapu yang bersih itu akan membersihkan rumah yang kotor, ya kan? Tapi bagaimana ketika bicara tentang rumah itu sudah kotor, sapunya juga kotor kan? Maka seleksi di awal ini penting. Tidak hanya bicara tentang jalur politik, kendaraan politik yang dipakai untuk orang itu bisa terpilih tadi, tapi benar-benar seleksi itu dilakukan demi kemuliaan tadi, menunjukkan marwah bahwa hukum itu tegak walaupun bahkan langit akan runtuh itu. Saya baru tadi pagi bicara di kampus saya di Tarumanegara, saya sampaikan sama teman-teman mahasiswa bahwa logika analogi yang dipakai bahwa tegakkan hukum walaupun langit runtuh itu bahkan kiamat pun ketika semua orang tidak memperdulikan dirinya bahkan keluarganya, itu dia tetap harus punya cara berpikir untuk menegakkan hukum. Keadilan itu harus ada, harus tercipta. Bagaimana ketika dalam keadaan normal seperti ini? Maka tanggung jawab kita bukan hanya tanggung jawab yang dalam bentuk konsekuensi hukumnya saja, tapi tanggung jawab moral semua. Maka kita meminta kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif ya. Karena kalau mengandalkan dalam sistem yang internal tadi, ya tadi istilah saya jeruk makan jeruk, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Sebagus apapun bahan yang dibuat di sana, materi yang dibuat, itu tentu saja tetap ada celah yang itu bisa dimaksimalkan. Maka perlu ada pelibatan masyarakat secara aktif, secara penuh, akuntabilitas tadi, transparansi, karena bicara tentang kejahatan korupsi misalnya, itu kan bicara tentang ada minus accountability di dalamnya. Dia memanfaatkan diskresi, dia melakukan dengan monopoli, itu yang dikatakan Robert Kierkegaard ketika dia menjelaskan tentang rumus umum yang dipakai untuk mengatakan ini korupsi atau tidak. Seperti apa rumusnya, bagaimana mewujudkan itu kita akan bahas sesaja jeda Mas Heri. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime Plus. Kami lanjutkan dialog malam hari ini. Apakah kemudian kita bisa berharap terhadap peradilan Indonesia? Apakah keadilan itu bisa didapatkan oleh masyarakat? Mas Heri tadi, bagaimana mewujudkan akuntabilitas itu?
Ya, kalau kita tidak bilang pakai aturan nanti malah melanggar hukum. Maka aturannya harus jelas, tapi pelaksananya juga harus orang yang terpilih tadi ya. Memang ini bahasa yang menurut saya bahasa tingkat dewa. Bicara tentang integritas, moralitas itu kan nggak bisa diukur dalam satu hari, Mbak. Bahkan kalau Bang Praswat ini penggiat anti korupsi, itu diukurnya sampai nanti beliau mohon maaf meninggal dunia. Ketika beliau ternyata di Hamin satunya itu masih melakukan korupsi ya gugur penggiat anti korupsinya. Jadi kita terus berharap ada konsistensi tadi. Dan ini tidak ya sekali lagi saya bilang selama ini kan yang kita lakukan hanya menyelesaikan dari bukan akar permasalahan. Mungkin saja dalam penanganan perkara penegakan hukumnya dilakukan, Mbak. Tapi siapa yang menjamin bahwa ini menyentuh pada aktor intelektualnya tadi? Jangan-jangan kalau kita lihat ya keadilannya sudah dijalankan secara prosedural. Tapi secara substantif ketika saya praktisi juga kebetulan sebagai lawyer, ketika kita mengamati, oh ini sebenarnya ada orang yang berperan lebih besar. Kenapa ini berhenti di tataran ini? Nah, atau yang saya khawatirkan dari kasus ini, kalau tadi dikatakan ini baik untuk momentum penegakan hukum reformasi dan lain sebagainya, yang kita khawatirkan adalah ada rasa yang tidak nyaman ketika ini dikoreksi. Padahal upaya korektif itu perlu untuk perbaikan. Jangan-jangan nanti ada sandera menyandera kepentingan. Ketika kasus ini dilakukan oleh jaksa, diingatkan nih perkara ini pernah menyandera teman-teman di hakim misalnya, kemudian apa yang dilakukan dari proses yang sudah baik di tingkat di bawah tadi, kemudian diputus nanti malah kontraproduktif. Maka tentu kita harapkan ada kebesaran hati dari teman-teman di Mahkamah Agung dan masih banyak juga hakim yang berintegritas. Pak Artijo Alkostar itu salah satu dari sekian hakim lain. Kayaknya nggak layak juga kita hanya mengatakan satu hakim. Banyak hakim yang berintegritas. Bahkan peluang itu bisa dilihat dari mereka yang ada di daerah. Jadi mungkin agak digeser, nggak hanya Jawa sentris, Jakarta sentris, tapi mereka yang ada di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Ambon dan lain sebagainya itu bisa diseleksi yang secara kemampuan dan juga secara integritas moral, mereka yang mungkin bisa menduduki posisi-posisi strategis tadi. Nah, cara-cara semacam ini kan untuk kemudian tidak membiarkan orang larut dalam satu tempat yang lama. Karena ketika mereka dalam tempat yang lama tadi, kemungkinan untuk kenal dengan orang-orang lain begitu dan kemudian bersinergi dalam satu kejahatan, peluangnya lebih besar menurut saya. Maka sistem itu tetap harus dibangun. Gitu. Kita tidak berharap selain jual beli kasus ada sandera menyandera kasus. Kita tidak ingin seperti itu, Bang Nasir. Iya, mungkin ke depan harus ada pemetaan ya terhadap orang-orang berperkara di pengadilan. Kan saya pikir PT sudah bisa memetakan. Dia kan bisa berkonsultasi dengan Mahkamah Agung di atasnya bahwa yang berperkara ini orang-orang besar. Ya, sehingga kemudian dia bisa ingatkan majelis hakim yang mengadilinya, sehingga kemudian hal seperti ini bisa diperkecil ruang untuk terjadi transaksional tadi itu. Kan bisa dipetakan ya, oh ini begini, ini korporasi besar misalnya, pasti dia kan sudah dibayangkan itu bahwa pasti akan dia melakukan, karena orang yang bersalah kan berusaha untuk bebas dari kesalahan, berbagai macam cara dia lakukan kan. Kalau misalnya bisa pakai itu dia gunakan itu, ya kan. Tapi kalau misalnya ada pengawasan yang melekat, maka hakim itu akan tidak berani untuk melakukan itu. Nah, karena itu pemetaan itu menurut saya juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pimpinan di atas ya, perkara-perkara dan kemudian siapa saja berperkara dalam perkara itu, sehingga kemudian bisa dicegah hal-hal yang tidak diinginkan. Definisi pimpinan ini kalau misalnya, ya misalnya KPN, KPT, KMA, kan itu bisa bersama-sama ya melihat ya tempat pengadilannya, perkaranya, orang yang berperkara, kan bisa dipetakan gitu, sehingga kemudian dicegah supaya jangan sampai ya ini bisa merusak integritas. Tadi kan sudah kita bicarakan di awal bahwa ini viral, sempat viral gitu kan. Nah, yang viral-viral ini kan seharusnya benar-benar dijaga dengan baik gitu loh, jangan sampai masuk angin, ya kan. Tapi karena agak disepelekan, karena atas nama kemerdekaan hakim begitu dalam memutuskan perkara, sehingga ya udahlah, nah, akhirnya kan masuk angin, gitu loh. Pertanyaannya apakah tadi ya mau ada kemauan di sana atau tidak mau? Saya pikir Mahkamah Agung masih punya kemauan yang besar ya untuk merealisasikan peta biru ya, konsep mereka untuk merevitalisasi pengadilan kita atau peradilan kita untuk menghadirkan peradilan agung. Saya pikir ya, tapi tadi ini mereka sudah berusaha, tapi tetap saja ada kondisi-kondisi seperti ini ya. Mudah-mudahan terus bisa belajar lah ya, jangan sampai terperosok berkali-kali di lubang yang sama, sehingga itu namanya ya kebodohan. Oke, baik, Bang Praswat. Iya,
Kalau menurut saya sih Mbak, ini kan pembicaraan yang jadi laten ya, terus-terusan kita setiap ada penangkapan kita duduk bareng, diskusi lah sama Bang Nasir, sama Pak Heri. Saya sama Pak Heri aja ketemu berkali-kali udah, nggak di kampus aja, di sini juga. Tapi yang bisa kita tarik garis lurus dari sini adalah satu, pertama saya akan memberikan penghormatan saya dulu dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jampitsus ya, yang sudah, ini kan kasus ini sangat unik. Kalau bagi kami para teman-teman penyidik itu Mbak, ini kasus sangat cantik sekali karena dengan sabarnya suap lampau ya, istilah kami itu suap lampau itu ditunggu sampai full toid tanggal 19 Maret baru dikeluarin sprindik yang dia sudah lengkap lah. Jadi pemberiannya sudah, tapi perbuatannya untuk melakukan atau tidak melakukannya ditunggu 19 Maret karena kan karena kan pemberiannya ini untuk sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu gitu loh. Jadi orang memberikan sesuatu kepada PN, penyelenggara negara, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu itu 19 Maret nih, udah jadi berbulan-bulan lalu nih peristiwanya, rentangnya udah panjang. Makanya dia bukan operasi tangkap tangan. Nah, dengan sabar sekali teman-teman Kejaksaan begitu full toid, onslah sesuai dengan request di awal. Jadi ada garis benang merah tuh antara pemberian sama penangkapan. Terakhir di depan. Pasca 19 begitu dia betul-betul mengeluarkan putusan onslah, hakim pengadilannya baru langsung dilakukan penangkapan. Nah, ini sangat menarik dan kami sangat-sangat tentu saja sangat-sangat angkat tangan lah, keren banget dan bagus banget. Ini mudah-mudahan teman-teman, tidak hanya dari teman-teman Kejaksaan, tapi teman-teman KPK, kepolisian juga bisa melaksanakan tindakan-tindakan penerobosan dan penangkapan-penangkapan yang sangat-sangat progresif seperti ini. Dan tentu juga bagi teman-teman hakim pastinya Mbak, sekali lagi saya banyak sekali punya teman-teman hakim di daerah, di kabupaten, di provinsi maupun di pusat. Kesejahteraan pasti harus dipikirkan bagi teman-teman mereka, tapi yang jelas juga tidak hanya kesejahteraan gaji baik bagi mereka dan keluarganya, tapi juga kesehatannya, keluarganya, asuransinya dan lain-lain, pendidikan, tapi juga fasilitas pekerjaannya. Jadi jangan sampai kemudian dengan alasan anggaran yang tidak ada, lalu kemudian hakim-hakim tidak bisa melaksanakan tugasnya sehingga terbukalah ruang untuk melakukan negosiasi di sana, gitu Mbak. Oke, baik. Bang Prasad, terima kasih. Mas Heri, terima kasih. Bang Nasir, terima kasih catatannya. Kita lihat seperti apa perjalanan kasus ini. Kita masih menunggu juga aliran dana seperti apa. Apakah kemungkinan juga ada potensi tersangka barunya. Terima kasih sekali lagi. Di balik palu yang diketukan tersimpan harapan yang digantungkan. Tapi saat vonis bisa dibeli, keadilan hanya jadi ilusi. Sudah saatnya peradilan direformasi demi hukum yang tak bisa ditawar dan juga keadilan yang tak bisa dibayar. Saya Elvira Kadisa undur diri. Sampai jumpa di Prime Plus pekan depan. Selamat malam.